Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmayuni dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang teknologi informasi dan komunikasi serta implikasinya dalam dunia pendidikan. Video ini dibuat sebagai prasyarat mengikuti mata kuliah komputer dan teknologi informasi. Sesuai dengan namanya, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi antar sesama selain sebagai alat yang dapat membantu komunikasi antar manusia. TIK juga dapat menunjang aktivitas kehidupan lain, terutama dalam pendidikan. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait peran TIK dalam dunia pendidikan. Nah, manfaat TIK mencakup semua aspek kehidupan kita, seperti memudahkan kita berkomunikasi satu dengan lainnya tanpa dibatasi oleh jarak. Kemudian, karena TIK dapat sangat membantu berjalannya proses belajar mengajar di sekolah, maka saya sebagai calon pendidik di sini mempunyai rencana di masa depan terkait manfaat TIK dalam pendidikan. Nah, saya akan membuat semacam website atau situs internet di mana di dalamnya bisa dilakukan diskusi terkait mata pelajaran matematika. Nah, kenapa saya memilih matematika? Karena saya berkonsentrasi atau berkuliah di jurusan matematika. Nah, jadi di sini saya menggunakan situs atau aplikasi atau semacamnya yang dinamakan Edmodo. Nah, ini nih yang dinamakan dengan situs atau website Edmodo. Nah, di sini saya akan membuat grup yang dimana saya berperan sebagai guru. Nah, kebetulan ini saya sudah membuat grupnya. Di sini saya berperan sebagai gurunya. Kemudian, jika murid yang ingin masuk ke dalam grup ini, mereka harus login dengan akun mereka masing-masing. Kemudian, setelah login, mereka akan masuk atau bergabung ke grup yang saya buat dengan memasukkan kode. Nah, contohnya misalnya saya membuat grup saya ambil contoh di sini nama grup matematika kelas 8. Nah, di sini diisi keterangannya. Subjeknya matematika, bidangnya mungkin bangun ruang sama dengan geometri ya. Ini saya sebagai ini isi dari grupnya itu student in my group. Nah, warna bisa diganti karena hijau bagus, saya pilih hijau. Nah, ini kan grup yang saya buat. Nah, karena saya membuat grup, nah di grup ini ada kodenya. Jadi siswa yang ingin masuk ke grup harus memasukkan kode ini agar bisa bergabung ke grup gitu. Nah, lalu di Edmodo ini kita sebagai guru bisa membuat tugas yang kemudian terdapat batas waktu pengirimannya. Jadi apabila ada siswa yang
terlambat mengirim tugas bisa dikatakan tidak mengerjakan tugas sesuai kebijakan guru. Nah, kemudian, seperti ini ada batas waktunya. Lalu, terdapat di Edmodo ini, guru bisa mengupload materi-materi mata pelajaran. Nah, di Edmodo ini bisa mengupload file berupa Word, PPT, PDF, sampai video. Nah, itu untuk upload materi-materi. Kemudian, siswa juga dapat mengunduh materi untuk dipelajari. Serta di Edmodo ini guru bisa membuat kuis atau semacam pertanyaan-pertanyaan terkait evaluasi dari materi pelajaran. Lalu di Edmodo ini guru atau siswa bisa berinteraksi langsung untuk menanyakan tugas kepada guru, lalu guru bisa secara langsung menjawabnya, atau berinteraksi langsung antara murid dengan murid untuk berdiskusi seperti yang terjadi di kelas. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat subgrup. Nah, subgrup ini bisa kita buat dengan judul materi-materi yang akan dipelajari di kelas 8. Misalnya kita buat subgrup nih. Nah, kita buat subgrup atau grup kecil, misalnya kita isi dengan materi yang akan dipelajari di kelas 8 ini. Misalnya kita ambil satu materi bangun ruang. Jadi kita kan sudah ada grup nih, grup matematika kelas 8. Nah, di matematika kelas 8 itu kan banyak materi yang dipelajari, seperti ada faktorisasi suku aljabar, ada fungsi, ada persamaan garis, ada sistem persamaan linier dua variabel, ada teorema Pythagoras, ada lingkaran, ada garis singgung lingkaran, dan bangun ruang. Jadi misalnya kita membuat subgrup bangun ruang ini untuk memudahkan atau menspesifikasikan agar diskusi lebih fokus. Mungkin itu manfaat dari diskusi online di situs web Edmodo. Mungkin ini salah satu inovasi yang dapat saya berikan. Saya berharap penggunaan Edmodo atau situs atau website atau aplikasi atau semacamnya yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar nantinya dapat diaplikasikan dalam proses KBM di setiap tingkatan pendidikan, dan tentunya dapat berimpact baik bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu pemaparan dari saya sebagai calon pendidik. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.